Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Gitu. Ini keputusan terakhirnya itu ada di warga masyarakat. Bukan masalah tiket, bukan masalah anak ini, anak itu. Saya kan udah sering ngasih contoh. Anaknya ini, anaknya itu, maju, gagal. Yang penting kan dari warga. Warga nggak memilih ya percuma. Ya, bisa kita lanjutkan. Bang Ahmad Doli, saya minta tanggapan Anda. Kalau tadi mendengar jawaban dari Bang Kapitra, lalu kemudian mendengar analisa dari Bang Effendi Ghazali, yang halusinasi ini siapa? Kalau PDIP bilang yang halusinasi ya Koalisi Indonesia Maju, karena yakin dengan komitmen dan loyalitas dari Gibran. Tapi Koalisi Indonesia Maju sendiri melihatnya seperti apa jika Gibran masuk? Apa kemudian menjadi jalan tengah dan menambah daya dorong untuk pasangan ini menang? Silakan, Bang Doli. Nah, saya mau mengklarifikasi bahwa tadi yang saya sebutkan akar rumput itu akar rumput dari Partai Gerindra. Itu berasal dari teman-teman Gerindra yang mengatakan bahwa ada aspirasi akar rumput Partai Gerindra yang menginginkan Gibran. Jadi bukan akar rumput yang lain. Kan tadi kan pertanyaannya usulan Gibran itu dari siapa? Nah, itu dari Gerindra sebenarnya. Oh. Ya. Nah, yang kedua, saya kira memang kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Ghazali tadi ya, gini, kalau saya menginginkan siapapun calon wakil presiden yang ditentukan oleh Pak Prabowo itu adalah titik temu. Kalau tadi misalnya Prof Ghazali mengatakan titik temu di elit, ya, harusnya yang dipilih itu adalah titik temu buat semua, bukan hanya elit, tetapi juga rakyat Indonesia. Nah, ketemunya tuh di mana? Ketemunya tuh di visi sebenarnya. Apakah sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo ini adalah sosok yang menguatkan, yang melengkapi figurnya Pak Prabowo sebagai wujud tunggal yang kita harapkan bisa memimpin Indonesia ke depan, ya. Nah, itu pendekatannya apakah orang itu punya kekuatan ya untuk menjalankan visi program segala macam yang ditetapkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Di situ semua titik temunya. Jadi bukan hanya sekedar titik temu di elit-elit ketika deadlock gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya kita mengandai-andai ya, kita ngikutin jalan pikirannya Pak Ghazali. Oke, kita ketemunya Gibran. Tahap berikutnya kan ada lagi tuh, ya. Tapi seperti yang dibilang Pak Kapitra, apakah memang pertama Gibrannya mau apa tidak? Yang kedua, faktanya hari ini Gibran itu adalah kader PDIP. Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Kapitra, kader PDIP itu loyal, ya. Nah, jadi ini kan prosesnya akan panjang. Belum lagi kalau kita bicara soal putusan MK. Jadi nunggu dulu nih putusan MK tahap pertamanya. Kalau misalnya katakanlah ya berandai-andai malam ini sepakat nih, deadlock semua, ketemu muncul nama yang disebutkan tadi. Nah, nunggu dulu nih putusan MK. Habis nunggu, tanya dulu nih, Gibrannya mau apa tidak. Yang berikutnya, PDIP-nya ya nanti dipanggil lagi tuh, jangan-jangan Gibrannya kan ditanya lagi dan segala macam. Belum lagi bicara tentang tadi Pak Lurah yang disebutkan Bang Effendi. Ghazali itu. Jadi ya, jadi menurut saya kalaupun nanti nama itu prosesnya cukup panjang. Belum lagi pertanyaannya apakah memang ini secara karena gini, koalisi ini kan dibentuk semuanya untuk menang, ya. Selain tadi saya katakan titik temunya adalah bagaimana apakah memang kita bicara tentang visi ke depan, tapi yang kedua kan faktanya kita bergabung mau menang, ya kan. Nah, nanti itu ada kajian berikutnya lagi apakah misalnya Golkar melihat kalau Gibran masuk itu jadi beban apa jadi menang, Bang Ahmad Doli? Ya, kita akan itu yang harus kita hitung, ya kan. Nanti kan harus kita hitung sama-sama. Apakah misalnya siapapun ya, bukan Gibran aja, siapapun cawapres yang akan dipasangkan Pak Prabowo, kita kan ingin menjadi aset, menjadi bukan liability, tapi menjadi faktor yang membuat pasangan ini atau koalisi jadi menang. Oke, baik, Bang Kapitra. Banyak yang melihat bahwa Pak Jokowi kok kesannya membiarkan. Kemudian statementnya sama-sama nih antara Pak Jokowi dengan Gibran selalu mengatakan lihat saja masyarakat
berkehendak seperti apa. Bagaimana PDIP melihat itu dan hubungan dengan Ibu Mega seperti apa dengan situasi seperti ini antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Ya, pertama saya mau tegaskan dulu soal akar rumput ya. Saya sudah tanya sama rumput tuh, kata rumput tidak ada akar yang mengajukan calon cawapres yang punya kewenangan mencalonkan capres cawapres itu partai koalisi kata. Ya. Jadi itu betul-betul halusinatif ya, yang coba dikembangkan, dianalisis ya, supaya ada pasar malam politik dan bahasa-bahasa normatif begitu, itu biasa dalam basa-basi politik. Tetapi bagi kami adalah tidak ada gejolak apapun di PDIP, tidak ada hubungan yang renggang dan retak ya. Semua solid, apalagi tadi sama Bung Ege sudah disampaikan bahwa Pak Jokowi dalam Rakernas kemarin sudah menegaskan hari dilantik langsung masuk ke kedaulatan pangan. Bagi kami adalah sikap yang jelas kemana arah dukungan dan politiknya Pak Jokowi. Untuk itu kami selalu menjaga dukungan partai maupun dukungan semua kader partai untuk bisa memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden penerus Pak Jokowi. Dan itu bagi PDI sudah final. Jadi tidak ada gelombang apapun di dalam internal. Termasuk bukan ini badai yang disebut oleh Bu Mega ya, Bang Kapitra? Kenapa? Ini bukan badai yang sempat disebut oleh Bu Mega. Badai itu kami piawai untuk melewatinya dan itu sudah teruji. Jadi kami badai itu adalah riak yang menenangkan psikologi dan pikiran. Pasti berlalu lah seperti kata Bu Mega ya, Bang Kapitra ya. Badainya tidak menyentuh apa-apa, jadi dia berlalu atau tidak bagi kami itu cuma riak kecil. Kami tidak lagi takut dengan gelombang karena kami sudah berubah membangun partai di tengah batu cadas, di tengah karang. Jadi ombak dan gelombang politik itu biasa. Bang Ege, ini sebenarnya badai atau riak-riak kecil dan termasuk hitungan kalau jika ternyata Gibran bergabung, untung atau buntung bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Prabowo sebagai capres? Ini badai ya, Vi ya, para pemirsa ya. Tapi badai yang sudah diantisipasi. Dan menurut saya Bang Kapitra dan Bang Ahmad Doli ya, kedua koalisi ini sudah punya tadi saya katakan ya, rencana A, rencana B, rencana C gitu. Karena waktu kita masih sampai tanggal, katakanlah 24 malam, nanti tanggal 25 masih bisa. Jadi katakanlah kalau terjadi misalnya ada netizen marah besar gitu, maka Koalisi Indonesia Maju sudah punya juga rencana B. Nah, Bang Kapitra dan kawan-kawan sebagai partai yang sudah punya pengalaman panjang, ini badai tetap, tapi mereka mengatakan piawai. Jadi artinya juga sudah harus menyiapkan rencana A, B, dan C. Yang saya maksudkan tadi, kalau akademisi itu lebih peduli pada istilah dinasti politik itu karena kan pertanyaannya menjadi begini, kalau betul itu kehendak rakyat, nanti kehendak rakyat yang putuskan, kenapa bukan Yusril? Kenapa bukan Erick Thohir? Kenapa bukan Erlangga Hartarto? Soalnya aja, nanti kan rakyat yang milih gitu. Tapi Bang Kapitra, nggak pernah terjadi dalam pengusulan capres-cawapres itu, rakyat atau rumput itu diajak bicara. Mandatarisnya elit lah ya biasanya. Ya, mandatarisnya itu ketua umum. Lalu ketika sangat perlu untuk mencapai presidensial threshold itu, nah biasanya itu ada kompromi-kompromi dengan segala macam cara. Sampai ada istilah top up, ada istilah kemudian berapa jumlah menteri dan lain sebagainya. Tapi kali ini yang menjadi menarik, ada MK yang akan memutuskan dan ada kata, tadi dikutip oleh Metro loh, ada petunjuk dari Pak Lurah. Sekali lagi, Pak Jokowi nggak pernah mengatakan dirinya Pak Lurah gitu. Nah ini yang menjadi siapa menarik Pak Lurah di itu tahun, ya? Oke, baik. Ya, di 19 sampai 25 ya. Baik, Bang Effendi Ghazali, Bang Kapitra, kemudian Bang Ahmad Doli, terima kasih banyak. Kita tunggu pengumuman dari MK, itu pintu masuknya. Nanti skenario berikutnya kita lihat saat pendaftaran. Ditutup pada tanggal 25 Oktober. Kita lihat seperti apa dinamika politik yang berjalan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk waktu dan diskusi kita di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.